Jajaki, jalan-jalan dan berbagi. Halo sahabat Jajaki, kali ini kami akan membagikan sedikit informasi tentang Masjid Bandaraya Kucing yang biasa juga disebut dengan Masjid Jame. Masjid ini berada di Jalan Datuk Ajibah Abol, Kampung nomor 3, Kuching, Sarawak, Malaysia. Masjid ini juga termasuk masjid utama yang ada di Kuching, yang sangat besar sekali sebelum masjid di Petrajaya dibangun. Desain ini didasarkan pada tipologi vernakular modular yang dibangun pada tahun 1960, jadi cukup lama. Dibangun oleh Departemen Pekerjaan Umum atau JKR kalau di Kuching, Malaysia. Strukturnya selesai pada tahun 68 dan ini dulunya adalah salah satu masjid tertua pada sejarahnya. Sudah pada tahun 1840 sudah dibangun. Nah, kawasannya sangat luas, begitu banyak hamparan tempat parkiran. Nah, di sini kita bisa melihat arsitekturnya modern, bentukan kotak dasar umumnya. Ini pada saat Idul Adha di Kuching, Idul Kurban. Begitu banyak jamaah yang sholat di sini. Kemudian ada menara sebagai tempat pengarah suara keluar pada saat azan berkumandang. Parkiran di area masjid ini ditempatkan di beberapa titik lokasi tersebar di bagian depan dan bagian belakang. Pada saat perayaan sholat Idul Adha ini juga tempat parkiran yang tidak cukup sehingga beberapa mobil parkir di tepi jalan. Untuk bagian dalamnya kita bisa melihat begitu banyak pilar-pilar yang tampak di beberapa titik sudut. Terdapat karawang-karawang tempat aliran udara alami masuk ke dalam bangunan. Masjid ini tidak menggunakan AC atau air conditioner, hanya menggunakan kipas angin karena plafonnya yang cukup tinggi. Kemudian begitu banyak karawang di bagian-bagian dinding, lubang-lubang aliran udara bisa masuk ke dalam dan keluar bangunan. Pilar-pilarnya pada beberapa tahun lalu ini tidak ada akrilik. Ini sekarang sudah mulai ada pembenahan, renovasi. Ada lampu di bagian atas pilar, kemudian ditambah akrilik. Ini bagian dalamnya pada saat Idul Adha orang-orang mendengarkan ceramah. Nah, bisa kita lihat pilar-pilar yang berada di dalam masjid ini. Di bagian ujung pucuknya terdapat pilar-pilar yang terbagi lagi menjadi pilar-pilar kecil untuk menopang kubah-kubah yang terdiri dari beberapa kubah kecil yang menjadi plafon, kemudian atap dari Masjid Jame ini. Nah, ini pada saat Idul Adha kita bisa melihat orang-orang di negara Malaysia ini, di Kuching, menggunakan pakaian seperti baju kurung kalau di Pontianak. Nah, orang-orang mendengarkan dengan seksama ceramah. Di bagian depan juga kita bisa perhatikan ada kaca patri yang menjadi aksen penghias bila cahaya alami dari matahari masuk ke dalam bangunan. Ia bisa memunculkan, membiaskan warna dari kaca patri tersebut, sehingga pada saat beberapa waktu, pada saat pagi dan sore hari, bias-biasnya tergantung pada kaca patri mana yang langsung mengenai dinding-dinding pada bangunan Masjid Jame ini. Bisa kita lihat juga pada bagian karpetnya terhampar begitu luas dengan motif bunga. Begitu empuk juga karpet ini. Nah, pada saat selesai sholat ada cukup banyak orang-orang yang langsung bepergian, tapi ada juga
begitu banyak jemaah yang masih mendengarkan khutbah Idul Adha. Nah, pada saat akan memulai sholat ini, orang menuju ke depan. Ini kondisi pada saat sedang mendengarkan khutbah Idul Adha. Begitu banyak warga Malaysia yang sholat di masjid ini pada saat hari Idul Adha, membawa sanak familinya, keluarga, anak-anak, orang tua, beramai-ramai sholat di Masjid Jami ini atau Masjid Bandaraya Kuching. Masjid ini terletak dekat dengan Perpustakaan Negeri Sarawak, yang mana di perpustakaan ini juga ada kolam atau danau buatan yang bila kita bermain di sana ada banyak ikan-ikan nila yang bila kita memberi makannya dia akan berdatangan. Pada saat sudah selesai, kita kembali lagi ke parkiran, melihat sekeliling untuk hamparan taman yang begitu luas ini belum begitu banyak yang dikelola. Nah, ini pada saat H-1 sebelum Idul Adha. Kami juga datang sebelum hari Idul Adha melihat sekeliling Masjid Jami ini. Jadi, nah ini yang saya maksud, akrilik yang dipasang di bagian pilar-pilar bangunan Masjid Jami ini. Untuk bagian arah depannya menuju mimbar terpampang karpet merah dan karpet kuning menuju mimbar. Nah, ini karpet kuning, bagian depan ada karpet merah untuk imam, agar orang sesepuh yang melewati keramik tidak begitu merasakan kedinginan saat melangkahkan kaki di atas lantai, sehingga kakinya terlindung. Nah, hanya ada kipas angin di dalam ruangan masjid ini. Kubahnya begitu megah, begitu banyak kaca patri yang juga terpampang di sekitar dinding-dindingnya, dan juga dihiasi oleh lampu yang begitu menarik dan indah. Untuk kubah di bagian tengahnya, kubahnya sangat lebar sekali. Nah, ini kalau dari luar melihat ke dalam sampai ke arah mihrab. Untuk bagian depannya, pintu masuknya seperti ini. Jadi dapat dilihat plafonnya juga cukup tinggi, sekitar 4-5 meter. Nah, ini sekian dari Jajagi, semoga bermanfaat. Ciao.